Buat Tuhan Yesus. Silakan dulu saudara sekalian. Puji Tuhan, saudara. Terima kasih kepada Pak Gembala yang memberikan saya kepercayaan menyampaikan firman Tuhan. Saudara, hidup ini adalah sebuah pertukaran. Sebuah apa? Pertukaran, exchange. Kalau saudara keluar beli sesuatu pasti ada pertukaran. Saudara punya uang, saudara butuh sesuatu, saudara bayar. Nah, biasanya pertukaran normal. Kalau di dunia kerja ada namanya stock exchange, ya, itu pertukaran. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ada satu pertukaran yang menurut saya yang tidak boleh tidak saudara pahami, harus saudara pahami. Ya. Kalau transaksi saudara bisa salah, ya, nggak paham. Ya, saya pernah mengalami transaksi yang saya tidak pahami, saya kejedot. Kalau kita tidak paham, kita akan mengalami kerugian. Tetapi kalau kita paham, meskipun kita tidak bisa baca, kita paham jual beli, transaksi, kita bisa survive. Nenek saya itu nggak bisa baca. Nenek saya usianya meninggal 90 lebih, nggak bisa baca. Tetapi bisa menghidupi anaknya yang ada 7 itu, saudara. Karena dia bisa hitung, bisa memahami cara transaksinya. Ya, jadi walaupun nggak bisa baca, tetapi dia bisa bertransaksi. Nah, ada satu pertukaran yang menurut saya saudara mesti paham. Sebab kalau saudara tidak memahaminya dan menghidupinya, saudara akan menyesal selama-lamanya. Ya, makanya disebut the great exchange. Apa itu the great exchange? Nah, ini pertanyaan yang penting. Kalau saudara lihat judulnya di tengah, the great exchange, itu di atasnya ada kalimat karya salib Kristus. Yang dalam bahasa Inggris disebut the work of the cross of Christ. Coba katakan the work of the cross of Christ. Jadi karya salib Kristus itu adalah sebuah transaksi agung. Jadi karya salib Kristus, pekerjaan Kristus di kayu salib oleh para teolog itu disebut the great exchange, pertukaran agung. Apa itu pertukaran agung? Nah, kita lihat dulu ya saudara ayatnya. 1 Korintus 2 ayat 22 sampai 23 itu dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan gini. Tetapi kita ini, maksudnya Paulus penulis surat Korintus, tetapi kita ini hanya memberitakan Kristus yang mati di salib. Jadi berita Injil itu hanya fokusnya kepada Kristus, terutama karya salibnya. Memberitakan Kristus yang mati di salib. Jadi kalau memberitakan di luar salib Kristus kemudian ditekankan sehingga menjadi prosperity gospel, pasti salah. Makanya Paulus mengatakan kami ini hanya memberitakan Kristus yang mati di salib. Berita Yesus yang mati di salib itu menyinggung perasaan orang Yahudi yang tidak memahami dan dianggap omong kosong oleh orang-orang bukan Yahudi. Padahal tadi di awal saya bilang ini penting sekali. Jangan omong kosong kan nggak ada juntrungannya, ya, nggak ada artinya. Ayat 24. Tetapi bagi orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah, saudara dan saya sudah dipanggil oleh Allah. Yang setuju katakan amin. Nggak semua saudara ya. Nah, bagi saudara dan saya, bagi orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, kita bukan orang Yahudi. Walaupun ada yang hidungnya mancung tinggi, tapi saya pastikan di sini nggak ada orang Yahudi, ya. Nggak ada orang Israel. Ya. Tapi kita adalah Israel rohani. Amin, saudara sekalian. Ya, waktu kita percaya Yesus, kita terhisap sebagai orang pilihan. Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, saudara dan saya. Berita Yesus mati di kayu salib merupakan caranya Allah menunjukkan kuasa dan kebijaksanaannya. Jadi apa yang Yesus lakukan di kayu salib, dia mati di kayu salib, itu cara Allah, kebijaksanaan Allah, hikmat Allah, bahkan kuasanya untuk menyelamatkan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, ini penting. Jadi kalau saya boleh simpulkan, boleh nggak saya simpulkan? Boleh, saya khotbah saudara. Salib adalah cara Allah menyelamatkan manusia. Yang manusia katakan amin. Saudara dan saya diselamatkan dengan apa? Salib, karya Kristus. Makanya di bagian lain 1 Korintus 1 ayat 30 Paulus ngomong begini, oleh ilham roh, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita.
Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi itu hikmat Allah. Bagaimana kita bisa dibenarkan, bagaimana kita bisa dikuduskan, bagaimana kita ditebus. Jadi penebusan Kristus itu adalah modal dasar kita untuk kita bisa masuk dalam pengudusan. Terjemahan firman Allah yang hidup 1 Korintus 1 ayat 30, ia memperlihatkan rencana Allah kepada kita. Jadi Yesus mati di kayu salib itu rencananya ketika manusia jatuh dalam dosa. Para teolog mengatakan karya salib adalah pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib sebagai bukti apa? Kasih Allah yang bertujuan menebus dosa manusia, memberikan apa? Pengampunan dan menjamin hidup kekal. Makanya hidup kekal hanya ada di dalam Yesus, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu udah jelas, saudara. Ya. Jadi bukti kasihnya. Makanya di ayat yang sangat terkenal, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, semua orang akan meluncur masuk neraka, saudara. Jadi menjamin hidup kekal. Peristiwa ini, kematian Yesus kayu salib, mematahkan kuasa dosa. Dosa itu punya kuasa yang bisa membawa orang kepada maut. Karena upah dosa adalah maut. Itu kuasanya mesti dipatahkan. Kalau kuasanya nggak dipatahkan, kita ini manusia yang sudah jatuh dalam dosa, karena ketidaktaatan Adam, tidak bisa tidak berbuat dosa. Yang dalam bahasa Latin disebut non posse non peccare. Jadi kecenderungannya jahat. Kejadian 6 ayat yang 5 itu jahat semata-mata, menjalani hidup yang rusak. Makanya peristiwa salib itu mematahkan kuasa dosa dan maut. Maut itu kematian kedua. Maut itu siksaan yang selama-lamanya di api neraka yang kekal, yang ulatnya nggak mati-mati, apinya nggak padam. Di mana ada ketak gigi, penyesalan yang luar biasa. Makanya jangan pernah masuk neraka. Nggak ada amin, saudara ya. Jangan pernah. Kalau masuk neraka bukan sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, tapi selama-lamanya. Nah, Yesus itu hikmat Allah, kuasa Allah untuk apa? Mematahkan maut, memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, hubungan terputus. Kalau kita terputus hubungan dengan Allah, kita orang yang paling malang, serta menjadi pusat iman Kristen. Makanya teologi salib ini penting. Pusat iman Kristen ini kita mesti pahami. Jangan sampai kita tidak memahaminya. Makanya peristiwa di kayu salib sebagai wujud kasih karunia tertinggi. Ya. Apa yang Kristus kerjakan di kayu salib, ya, semuanya untuk kepentingan siapa? Saudara dan saya. Jadi transaksi ini yang paling diuntungkan adalah kita, saudara. Amin. Apa yang Yesus buat di kayu salib? 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, yang tidak mengenal apa? Dosa. Enggak ada dosa dalam mulutnya. Maka Yesus bilang begini, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Ayatnya di mana? Di Alkitab. Yohanes 8 ayat 46. Siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Karena memang dia terbukti tidak berbuat dosa. Bahkan ketika hukuman mati itu sedang berlangsung, kepala pasukan ketika melihat Yesus di kayu salib, diamati dari awal sampai akhir, apa yang keluar dari mulut kepala pasukan itu? Apa? Sungguh orang ini adalah orang benar. Karena memang Yesus terbukti tidak bersalah. Pilatus memerintah sampai 4 kali, sampai berapa? 3 kali. 3 kali. Aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya yang layak untuk dihukum mati. Yang menyebabkan Yesus mati di kayu salib karena kedengkian dari imam-imam kepala ahli Taurat. Itu kesimpulannya Pilatus. Jadi dia tidak mengenal dosa, tidak ada tipu daya dalam mulutnya, tidak sedikit pun dosa. Beda sama kita yang sebelum mengenal Kristus, dikit-dikit dosa, dikit-dikit bohong, dikit-dikit nipu dikit-dikit yang banyak biar sekalian, saudara ya.
Tapi setelah kita percaya Yesus, kita memahami karya salib Kristus, harusnya kita nggak lagi berbuat dosa. Nah, itu salah satu bagian yang akan saya sampaikan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya. Nyanya huruf besar. Yang membuatnya, Yesus yang tidak mengenal dosa, jadi dosa itu siapa? Menjadi dosa itu siapa? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Yang membuatnya Yesus jadi dosa itu siapa? Nyanya itu siapa? Menanya. Nyanya itu siapa? Allah Bapa. Kenapa? Karena kita itu saudara dan saya, we. Jadi Allah itu begitu mengasihi, itu betul. Ada tindakannya, betul nggak? Kalau manusia kan, pria biasanya ngomong I love you itu gampang, betul nggak? Apalagi kalau baru nikah, I love you mom, I love you mom, I miss you. Nanti udah menikah 20 tahun, I love you, I miss lu, gitu saudara. Kalau Allah enggak, dia ada tindakan, betul nggak? Bukan hanya sekedar ngomong I love you, aku begitu mengasihi. Ada tindakannya, ada buktinya. Pria yang sejati, dia bukan hanya berkata I miss you, I love you, tetapi I transfer you. Nah itu saudara ya. Ibu-ibu, wanita paling senang kalau dengar suaminya atau orang mengatakan I transfer you. Kalau nggak percaya, coba aja. Saya udah coba berkali-kali, saya transfer itu saudara ya. Itu yang di sebelah saya suka duduk setiap hari itu ya. Itu langsung sumringah, tahu sumringah? Senyum. Kalau nggak percaya, saya transfer ke rekening istri saya. Nggak banyak-banyak ya, 2M aja ya. Pasti dia sumringah kayak gini saudara ya. Betul nggak saudara? Saya dengar istri saya, Pak ada yang transfer. Lah, gua belum khotbah. Sumringah langsung saudara ya. Luar biasa ya. Terima kasih buat yang memberi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Dulu saya suka dengar pendeta, masa sih ya begitu ya? Saya nggak percaya ya. Seperti Esra dulu kan, apa iya ya begitu kan kita nggak minta kok bisa ditransfer. Saya itu sudah ngalamin. Kok ada yang transfer? Ini siapa? Sampai saya cari botak bekutil kagak tahu tuh yang transfer sampai sekarang siapa. Saya kan dulu nimbang, mau ngelacaknya gimana? Susah. Ya udah saya biarin aja ya. Siapa tahu nanti ada yang nagih, Pak ini salah transfer, ini pinjol ya, saya ulangi. Haleluya. Jadi telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Tujuannya apa? Supaya di dalam Yesus, di dalam Dia, kita dibenarkan oleh Allah. Luar biasa terus sekalian. Jadi Yesus ini menderita, makanya dia disebut hamba Allah yang menderita, hamba Tuhan yang menderita. Itu sudah dibuatkan dalam Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Nanti sudah bisa baca tuh ya, waktu saudara sekalian. Nah, apa yang Yesus lakukan di kayu salib oleh para teolog itu disebut the great exchange. Coba katakan the great exchange. Memang bahasa Inggris kan agak sulit ya, karena kita jarang menghafalkannya. Tapi kita belajar saudara ya, karena memang literaturnya banyak kan masih dalam bahasa Inggris. The great exchange itu involve dua transfer, ya. dua cara, dua jalan. Ya, ada begitu saudara ya. Nah, nggak bisa satu. Sama kalau suruh jual beli, kasih uang, barang masuk, betul nggak? Ya. Jadi melibatkan Allah Bapa yang sebagai inisiator, hikmatnya, kemudian eksekutornya Yesus, dan kita humanity. Ya. Nah, ternyata setelah dibahas dalam sebuah teologi yang biblika, saya kaget ya, ada 8 pertukaran agung yang Alkitab jabarkan. Ada berapa? 8. Bagi orang Yahudi angka 8 itu luar biasa. Kalau angka sempurna angka berapa? 7. Angka manusia 6 tambah sahabat jadi sempurna. 8, 7 sempurna ditambah 1. Itu disebut tindakan ilahi, melambangkan sesuatu yang berada di atas alam fisik, yang transenden, ranah ilahi, yang metafisik. Itu perjanjian kita. Kenapa bayi-bayi Yahudi disunat pada hari ke-8? Kan ternyata itu yang paling optimum ketika sunat pada hari ke-8. Lukanya tidak masif, pendarahannya tidak banyak. Itu nggak boleh lewat dari 8 hari. Nah ternyata terus sekali sunat dari
milah itu, berit milah itu, saudara sekalian, itu pemurnian perjanjian abadi antara Allah dengan umatnya sebagai simbol purifikasi, purification. Jadi bukan sembarangan ada 8 ini. Kita akan bahas satu-satu terus, tapi kita pulang sampai jam 4 sore. Kita ambil yang 4 aja dulu, saudara. Ya. Oh, belum tadi ya. Nah, ini saya konsentrasi sama ini. Jadi ada 8, saudara. Dosa ditukar dengan kebenaran. Kemudian apa lagi? Hukuman ditukar dengan penebusan. Kutuk ditukar dengan berkat. Maut ditukar dengan hidup kekal. Penyakit ditukar dengan kesembuhan. Kemiskinan ditukar dengan kekayaan. Penolakan ditukar dengan penerimaan. Rasa malu ditukar dengan kemuliaan. Kan luar biasa. Amin, saudara. Luar biasa. Kita nggak usah semua ya. Kalau 8 kita jam 4. Kalau 4 kita bahas sampai jam 2 ya, saudara ya. Nanti kita makan di sini, Pak. Iya, makan di sini. Tapi bayar masing-masing. Ya karena sampai jam 2, jadi saya satu aja, saudara sekalian. Dosa ditukar dengan apa? Kebenaran. Dosa itu sesuatu yang menjijikkan. Dosa itu yang membuat kita menjadi tinggal di maut. Itu kan nggak bisa diselesaikan oleh manusia itu sendiri. Mesti ada inisiatif Allah Bapa. Makanya Injil mula-mula, proto-evangelium, kabar baik itu dicetuskan ketika manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15. Firman Allah kepada ular itu, aku akan mengadakan perjanjian. Apa perjanjiannya? Antara engkau dan keturunannya itu, ya, keturunan perempuan itu. Keturunanmu akan menemukan tumitnya. Dan keturunan perempuan itu akan menemukan kepalamu. Tumit itu seharusnya di bawah. Kita melambangkan ketika Yesus dipaku di kayu salib. Tumitnya. Tetapi pada saat yang sama ketika Yesus mati di kayu salib, kepala ular dikeprak. Maut dikalahkan. Kuasanya tidak ada lagi. Nah itu saudara, luar biasa ya. Jadi pertukaran ini adalah pertukaran dosa. Ditimpakan kepada Yesus supaya kita dibenarkan oleh Allah. Nah ini juga luar biasa saudara. Makanya Yesaya 53 ayat 5 dan 6 dikatakan begini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ingat, pemberontakan itu dosa, saudara. Adam tidak taat. Kenapa? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kau makan buahnya. Dia makan, kan berontak, saudara. Sehingga semua orang telah berbuat dosa, hilang kemuliaan Allah. Dia diremukkan oleh kejahatan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ingat, kejahatan itu adalah dosa. 1 Yohanes 5 ayat 17. Kemudian ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepada kita. Ditimpakannya kepadanya, kepada Yesus. Harusnya ditimpakan kepada kita. Kita yang bersalah. Dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Saudara lihat, oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Ayat ini dikutip oleh Petrus yang ngerti, yang memahami, mengalami prosesi penyalipan. Sehingga dia kutip ayat itu. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Jadi ada sedikit perbedaan karena diparafrasekan, di kalimat ulangkan. Waktu Yesaya ini masih nubuatan. Oleh bilu-bilunya kamu menjadi sembuh, tubi. Tapi Petrus mengatakan oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh karena Yesus sudah mati di kayu salib sehingga kita sembuh. Yang sembuh bukan hanya penyakit fisik, tetapi lebih daripada itu, penyakit jiwa. Orang yang hidup dalam dosa sakit jiwanya. Dari amin saudara ya. Orang yang hidup dalam dosa sakit jiwanya. Kalau enggak Yesus tebus, Yesus ambil hukuman itu, enggak bakalan sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Domba itu binatang bodoh, gampang sesat. Kalau burung merpati dilepas dia tahu bisa pulang. Domba itu gampang sesat. Domba itu rentan, tidak punya pertahanan diri yang baik, nggak punya tanduk yang keluar begitu, nggak punya kali, nggak punya kuku, nggak bisa lari kencang. Domba itu binatang botol, bodoh dan itu saudara. Kalau dia minum di tepi sungai, dia nggak paham. Bulunya kan tebal. Ketika dia dekat air, apa yang terjadi? Seperti spons tubuhnya. Ketika dia mau ke atas, dia nggak kuat karena kakinya nggak kuat seperti kuda. Akibatnya apa? Nggak bisa kemana-mana. Kalau nggak ada gembala yang angkat kemudian prosin airnya, ada serigala, mati dia. Jadi sate domba, saudaranya. Nah, kita ini sesat seperti domba, gampang sesat. Masing-masing
kita mengambil jalannya sendiri. Jalan yang sesat itu kalau kita ambil, ujungnya neraka, habis kita. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi kejahatan kita sekalian, kejahatan itu adalah dosa yang tadi saya bilang, pelanggaran juga dosa. Itu ditimpakan kepada Yesus supaya kita yang berdosa digantikan jadi benar. Amin saudara sekalian. Makanya tadi 2 Korintus 5:21, dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia, dalam kematian Yesus kayu salib itu kita dibenarkan oleh Allah. Akibatnya kita menjadi orang benar. Secara posisional, posisi ketika kita percaya Yesus yang mati di kayu salib, kemudian yang bangkit, yang naik ke surga, menjadikan tempat buat kita. Secara posisi kita disebut orang benar. Kalau posisionalnya kita tidak dilakukan, selama-lamanya menjadi orang yang tidak benar. Tapi kita jangan berhenti hanya sebagai status, tetapi harus jadi keberadaan. Makanya kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, supaya kita bukan hanya posisinya benar, tetapi menjadi orang yang benar, sehingga layak dimuliakan di dalam kerajaannya. Amin saudara sekalian. Nah itu dikatakan Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Karena yang hanya bisa menebus dosa, hukuman dosa, hanya Yesus. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, oleh kematian Yesus kayu salib, oleh darahnya, kita pasti akan diapain? Diselamatkan dari murka Allah. Jadi kematian Yesus kayu salib itu seperti menudungi kita yang berdosa, sehingga Allah melihat ini orang benar. Ya. Amin saudara. Makanya di Yesaya 53 ayat 11, ya, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, ya, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Luar biasa saudara. Jadi kita jadi orang benar. Yang orang benar katakan amin. Ada nggak yakin nih gue orang benar? Enggak, gue masih ngerokok, gue masih selingkuh. Itu kalau saudara memahami, aduh saya masih orang berdosa, saya masih berbuat jahat, saya masih ini. Saudara masih hidup dalam dosa, tapi udah sadar gitu, nggak berhenti berbuat dosa. Saudara masih jalani terus. Orang seperti ini saudara sekalian sebenarnya belum benar-benar percaya. Akibatnya apa? Maut nanti. Makanya kalau saudara dengar firman Tuhan, saudara ditegur, aduh saya berdosa, saya bertobat, kemudian meninggalkan dosa, terus hidup benar, saudara akan diselamatkan pasti. Amin saudara sekalian. Ya. Karena keselamatan itu punya 3 dimensi, sudah, sedang, dan akan. Sama pembenaran juga gitu, sudah, sedang, dan akan. Makanya Paulus mengatakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. 1 Petrus 2 ayat 24 tadi saya sedikit singgung. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi kayu salib itu semua dosa ditimpakan kepada Yesus. Ya, tadi kan Allah itu murka kepada manusia yang berdosa. Ketika Yesus ditimpakan dosa, makanya ada suara Eli, Eli lama sabachthani. Itu Yesus ditinggalkan Bapa di surga sekejap. Kalau dosa ditimpakan, nah selama ini kan dia tidak bersalah, tidak mengenal dosa, tipu tidak dalam mulutnya. Nah, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Kalau tadi saya menjadi sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi perhatikan, sekarang, katakan sekarang, kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi kembali. Dari tadinya kita ke sana. Setelah tembus oleh Yesus, posisi itu sudah benar. Jangan menang baik, tahu menang baik? Itu bahasa Yunani kuno, menang baik. Tapi harus berbalik 180 derajat mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, berbalik dan bertobat. Karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Dia ingin semua diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 4. Makanya saudara kerjakan keselamatan. Ini disebut dengan pengurusan progresif. Makanya saudara di situ ada apa? Ada sinner cross. Yesus yang mengerjakan, nggak bisa. Salib Yesus itu suruh pikul nggak bisa. Kenapa? Kita manusia berdosa. Yesus tidak mengenal dosa. Harus yang menebus adalah tidak mengenal dosa. Nah, bagian kita adalah disciple cross. Coba katakan disciple cross. Itu yang disebutkan discipleship, pemuridan, penudusan. Amin saudara sekalian. Sehingga kita betul-betul menjadi orang kudusnya.
yang dimuliakan bersama dengan dia ketika dia datang kedua kalinya. Kita diberi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan tidak lagi bisa berbuat dosa. Udah mulia, tapi bisa nggak makan? Ketika Yesus bangkit kan pakai tubuh kemuliaan, dia makan. Kesukaan Yesus makanannya apa? Ikan bakar. Saya udah teliti, bukan ikan goreng, kolesterol. Ikan bakar. Dia minum. Ya, kalau haus minum, kayak saya nih. Ya. Saudara, nanti saudara ketika tubuh kemuliaan bisa minum, tapi bukan karena haus. Nah, jadi saudara sekalian, disciple cross ini bagian kita. Setelah kita dibenarkan karena penebusan Kristus, itu kasih karunia kita terima dengan tanggung jawab menjadi bagian kita. Amin saudara sekalian. Nah, kalau saya boleh rangkum, boleh nggak saya rangkum? Nah, ini saudara, Yesus Kristus mati di kayu salib, karyanya yang besar. Makanya ada lagu tuh, karya terbesar dalam hidupku, apa? Pengorbananmu yang selamatkanku. Terus tak ternilai miliki dan ku hargai itu. Yesus engkau ku hargai. Itu karya Kristus di kayu salib. Amin saudara sekalian. Itu diberikan kepada kita, Christ righteousness. Yesus yang tidak mengenal dosa. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu diberikan kepada kita, believers, orang percaya. Padahal kita saudara sekalian itu orang berdosa. Kita punya kesalahan, pelanggaran. Ya. Dosa sekecil apapun adalah dosa. Nggak ada yang amin saudara sekalian. Dosa sekecil apapun dosa. Saudara mungkin tidak membunuh, musuh orang, kemudian mati, enggak. Ketika kita membenci sesama kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 apa? 1 Yohanes 3 ayat 15 itu mirip-mirip. Kalau kita membenci, itu kita membunuh. Kita mengatakan kita mengasihi Allah, tapi membenci, bohong dosa. Kalau hukum Taurat kan satu dilanggar, semuanya terlanggar. Nah, itu dikreditkan kepada Yesus. Sedangkan kita, sama Yesus kebenarannya dikreditkan kepada kita. Dan kreditnya tidak main-main. Bukan hanya seperak dua perak, tetapi sejadi-jadinya. Dulu saya pernah kagumnya sama teman saya. Teman saya ini teman kuliah, ya, sama-sama di sebuah kampus. Saya kaget ya, tahun itu saya lupa tahun 2011 kalau nggak salah ya. Orang besar ya, satu halaman penuh. Apa yang dia lakukan? Dia tanda tangan transaksi pembelian Boeing 773 230 unit. Saya penasaran jumlahnya berapa ya? Pas saya lihat di jumlahnya saya sampai belum 21,7 miliar dolar. Kemudian saya coba kurs. Pas di kurs hampir 200 triliun. Saya pernah lihat duit 200 triliun? Belum. Sama saya belum. Duit 195 triliun. Itu kalau dibeliin prosotannya sampai ke perut bumi, saking panjangnya. Kalau dibeliin ketoprak, se-Indonesia bisa makan sampai ngejoprak saudara. Transaksi terbesar Boeing ditandatangani sama teman saya. Sudah disaksikan sama Barack Obama. Sudah tidak transaksi Boeing 737 dengan Lion Air. Sudah luar biasa ya. Transaksi yang hampir 200 triliun itu. Enggak ada apa-apanya dalam transaksi yang Yesus kerjakan. Dari amin saudara ya. Nah, saudara mesti menghargai itu. Itu enggak ada apa-apanya. Tanda tangan. Ini transaksinya lebih daripada itu. Saudara mesti paham. Itu distempel oleh Yesus. Ceprek. Stempelnya apa? Stempelnya apa? Tetelestai. Itu stempelnya, artinya sudah selesai. Tetelestai itu dari kata teleo. Teleo itu it's finished, completed, selesai. Nggak ada lagi hutang. Karena tetelestai itu kalau ditelusuri dalam budaya kuno Israel, ketika hutang dibayar nggak ada lagi sisanya, di stempel tetelestai. Itu ketika sebuah peperangan dimenangkan oleh panglima atau raja. Ketika raja itu masuk ke dalam
kota, pusat kota. Itu seorang prajurit yang memang dipilih dengan suara nyaring berkata, Tetelestai, artinya udah menang. Ajaib kan saudara sekalian. Nah, dosa sudah dimenangkan oleh Yesus, sudah lunas. Saudara bisa memahami, menghayati. Kalau sudah menghayati ini, hidup saudara berubah. Saya kan dulu belum seperti sekarang lah ya. Susah saudara ya. Karena papi saya hanya seorang sopir, anaknya 5. Jadi saya mimpi kalau bisa kuliah itu susah. Jadi waktu saya udah mendekati seorang gadis saudara sekalian, saya udah nyereng-nyereng, udah lihat-liatin gitu ya. Dia bilang, saya nanya gini, pilih mana? Yang kerja atau yang kuliah? Dua-duanya. Kan mati bos, agak mana orangnya? Sebenarnya kuliah itu kan butuh biaya, betul nggak? Kalau sekarang saudara pinter, saudara bisa kuliah gratis. Mau ke Jerman, mau ke Jepang, mau ke Kanada. Asal saudara punya nilai bagus. Nilai saya bagus waktu itu, tapi nggak tahu orang tua saya. Saudara tahu nggak? Tapi saya bilang, nggak apa-apa, daftar aja. Karena saya ikut PT perguruan tinggi negeri, nggak bisa. Saya ikut, dapat diskon separuh lebih, tinggal bayar murah gitu. Tahu nggak? Uangnya papi saya dapat dari mana? Dia menjual sawahnya. Saya pikir lagu edit itu hanya sekedar puisi. Dia jual sawahnya, kemudian dia berikan uangnya untuk daftarnya sebagai modal, sebagai masuk perguruan tinggi swasta. Saya bilang, aduh sampai jual sawahnya kan? Ya bukan saya sombong, papi saya itu punya emak. Itu tanah dia luasnya nggak ujung bilang dari, karena saya pernah kesana dibilang tuh, lu bisa mana? Bisa sampai mana tuh? Sama ujung tuh. Papi saya cuma dikasih. Saya ingat saya itu cuma 2.500 meter. Padahal ya, ini pertama, nenek saya masih hidup. Jadi dikasih, dia jual. Nah sampai jual cepat-cepat pasti murah, betul nggak? So tahu nggak sekarang tanah di Pondok Gede semeter berapa? Mana jual tanah? 1, 2 berapa Pak? Berapa kira-kira aja? Hah? Tadi ada suara tuh? Betul, 2,9 sampai 8 juta. Nah ini tuan nyonya tanah kali saudara bisa tahu ya. Udahlah, 3 juta sampai 8 juta. Ambil tengahnya aja, 5 juta kali 2.500. Kalau sekarang, berapa kira-kira saudara sekalian? Hitung lagi Pak, saudara. 2.500 kali 5 juta sama dengan 10M. 10M ini kalau dibeliin, di sebelah itu ada Solaria. Suruh makan nasi goreng Solaria, ya, bisa makan 2 tahun, saudara, nggak habis-habisnya. Ini dijual saudara sekalian. Aduh, saya sadar. Ini kan mahal ya. Gimana saya balasnya? Kalau saya nggak kuliah bener, aduh saya malu papi saya. Karena dia bilang, papi cuma STM. Kamu jangan STM. Kuliah. Saya kuliah sambil kerja. Sampai saya kena tipes 2 kali atau 3 kali saya lupa. Sampai begitu. Karena kecapean. Saya pernah naik motor dari sini, dari Sunter sampai Seng di Kalibata, hujan deras. Waduh. Pakai helm, ya helm cakil begitu, kacamata. Embun. Jadi kalau nafas saya embun, saya nggak kelihatan begitu. Lampu merah atau lampu hijau, kita udah jelas nih. Udah, saya berhenti aja deh. Pas saya lihat, merah. Motor kan nggak bisa berhenti begini kan. Jadi saya begini. Itu got saudara. Saya masuk ke dalam got. Aduh. Nggak dibangunin lagi. Waktu itu masih muda, saya bangun sendiri. Sampai kampus, saya guyur semua. Baju saya itu apa? Buru-buru saya masuk. Saya duduk kan. Dosen saya maju. Kamu kok bau? Kamu mandi? Saya coba benar mandi bau terus. Itu saya tidak pernah lupa tuh. Ya, saya berjibaku. Saya bilang harus 4 tahun mesti kelar dengan nilai yang bagus. Karena pengorbanan orang tua saya. Makanya ketika wisuda, saya ajak itu orang tua saya. Saudara mesti paham. Kalau saudara paham, saudara akan mengerjakan disciple cross saudara. Ini saudara sekalian ada 3. Karena waktunya saya ambil 1 aja saudara sekalian. Karena waktu. Konsekuensi logis atau implikasi kita memahami karya salib Kristus, kita akan berhenti berbuat dosa. Ya, amin saudara ya. Berhenti. Karena manusia punya kecenderungan non puasa, non PKD tidak berbuat dosa. Kalau kita masih terus berbuat dosa setelah ditebus oleh darah Yesus, kita dipilih hak menjadi anak Allah. Ada Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita yang memimpikan kebenaran. Ada modal dasar yang luar biasa. Ada penebusan, ada firman, ada Roh Kudus. Kalau sampai kita hidup dalam dosa, celaka.
Suruh baca ya. Di Roma 1 ayat 2. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ini pertanyaan retorika. Bisa nggak bertekun? Karena Yesus mati itu kasih karunia luar biasa. Paulus berkata apa? Sekali-kali tidak. Ada kata? Ada tanda? Seru. Sekali-kali tidak. Jadi jangan sampai kita mungkin bisa hilang, bisa itu bisa. Tapi jangan hidup dalam dosa. Amin saudara. Kalau sekali-kali tidak, jangan sekali-kali. Nanti kan ada pengantara kita sebagai doa penjuru sampai kita mengampuni. Itu diuntukkan kalau kita tanpa sengaja atau kita kan lemah. Kita berbuat dosa, minta ampun, pasti Tuhan akan mengampuni. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumbat akan putih seperti bulu domba. Sekalipun hitam seperti bulu apa yang hitam ya saudara ya, akan putih seperti bulu bebek saudara sekalian. Tuhan akan bersihkan. Tapi harus berhenti karena menghayati dosa ini luar biasa. Yesus sudah tanggung, dia tidak mengenal dosa. Tanamkan itu saudara sekalian. Makanya 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, penderitaan Yesus di kayu salib itu, the passion of the Christ itu luar biasa saudara sekalian. Kalau saudara lihat nonton itu ya, dari ketika di awal sebelum dia disalib, dia cambuknya itu 3 begini saudara, dari baja atau dari tulang, kemudian ada bola-bola supaya ada ayunannya lebih kencang. Ketika dicambuk begitu, itu nggak dicopot pakai tangan, kan ancep gue, tapi ditarik. Ketika ditarik robek saudara. Berapa kali dicambuk? 40 kurang 1, 39 kali. Makanya punggungnya itu hancur lebur, babak belur kayak bubur. Suruh pikul salib. Waduh, gesek-gesek udah sakitnya naudzubillah min dzalik. Kemudian paku menancap. Pakunya masih ada tuh di sebuah gereja di mana saya lupa. Itu segini hampir 10 cm lebih saudara. Jadi ketika paku nancap di tangan kanan kiri, kemudian di kaki, sakit luar biasa. Saya kan pernah trio 3. Ini yang 3 kali. Kalau lama nggak sembuh, teman bilang suntik di Carlos bilang begini, dokter ahli saraf, Pak, nanti disuntik sakit ya. Sakitnya bagaimana dok? Ya saya nggak bisa bayangin. Pokoknya sakit ya. Siapin sama suster, sebutin susternya. Ini apa dokter? Ya sejenis steroid. Ketika disuntik, saya kan biasa tahan suntik tuh, mau ambil darahnya. Ini sakitnya naudzubillah min dzalik. Sampai saya teriak. Saya kebetulan kan bayar pribadi sehingga yang di luar itu di belakangin. Saya kok pas nunggu langsung dipanggil. Sampai saya bilang, aduh! Sakitnya bukan hanya di sini, sampai ke ubun-ubun. Dokter kok sakit banget? Ya itu ada syaratnya. Saya suntik langsung di ujung syaratnya Pak. Makanya sakit. Dokter nggak bilang, saya kan bilang sakit. Nah, sakitnya sebenarnya kan bapak yang ngerasain. Udah 3 hari gue sembuh. Yang dipakai dulu 3 hari. Betul hilang. Nggak sakit lagi, puji Tuhan. 6 bulan kemudian sakit lagi. Saya tunda-tunda sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ini kok nggak nyaman, saya main gitar nggak bisa. Jadi kalau main gitar kuncinya cuma yang mencet 2 gitu. Suntik lagi. Saya udah tahu sakitnya. Bapak suntik ini pernah sakit? Ya saya tahan sih. Wah disuntik, sakit lagi nggak? Sakit. Yang itu 700.000 lebih, yang ini cuma 200-an. Tapi sakitnya sama. Paku tangan kiri, tangan kanan sama sakit. Apalagi kaki, banyak uratnya. Sakitnya luar biasa. Soalnya mesti menghayati. Ini kamu lagi udah 2 bulan. Mau suntik lagi Pak? Bukan karena nggak ada duitnya, bukan. Karena apa? Sakitnya. Tuh di sini. Luar biasa. Sampai terbayang-bayang. Susah dilupakan. Dengan sakit gigi suruh sekali. Jadi harus menghayati. Kalau suruh menghayati, Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, seperti Yesus menderita penderitaan badani. Kalau kita mungkin menghayati penderitaan badani, bagaimana dosa itu luar biasa menyakitkan hati Allah, bagaimana dosa itu berakibat maut. Ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya apa? Supaya waktu yang sisa
Jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sama Paulus juga pernah bilang di bagian lain, kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, jangan menggunakan kemerdekaan itu untuk kehidupan dalam dosa, karena nanti Yesus pasti ampuni. Jangan. Kalau saudara hidup dalam dosa, meskipun udah Kristen, kira-kira orang seperti ini udah jadi Kristen tapi hidup dalam dosa, ini mati kemana nih? Nggak ada lagi pengampunan sebab masih terus-menerus berbuat dosa. Makanya jangan sekali-kali berbuat dosa. Amin, saudara sekalian. Karena itu saudara harus dimuridkan. Itu disciple cross yang kita harus kerjakan. Karena itu bagian kita meresponi karya salib Kristus. Amin buat iman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang kita bangkit berdiri.